Ketika Muslim dia memahami sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia bisa melaksanakan Islam sebagaimana Allah sebutkan udkhulu fisil kafah. Maka maksudnya Islam itu secara keseluruhan. Nah, jamaah sekalian, ketika saya mengenal Islam saja, dia tidak bisa melakukan Islam, tidak bisa melakukan Islam secara sempurna tanpa sunnah Nabi SAW. Contohnya seorang berhadapan dengan Sa'id bin Musayyab. Ketika seorang ingin namanya salat sebelum itu lebih dari 2 rakaat, ya. Adalah maka akan melakukan sholat tidak, tetapi Allah akan mengadabmu karena Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sholat sholat itu jangan lebih. Nah, jawab ya Rasulullah radhiyallahu anhu, mereka orang yang merupakan pilihan Allah. Sahabat itu adalah untuk menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan penerus sebagai penerus dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya tidak ada manusia setelah Nabi SAW yang mengetahui tentang sunnah Nabi itu kecuali siapa? Para sahabat. Maka ketika para sahabat radhiyallahu anhum mereka itu mengamalkan sunnah, nah itulah yang kita contoh dari mereka. Sehingga para jamaah sekalian, para sahabatlah yang mereka mendapatkan cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya perlunya kita bahagia dengan sunnah Nabi. Kenapa demikian? Supaya kita mendapatkan cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala meridhai para sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu dalilnya. Allah Subhanahu wa taala meridhai para sahabat, dan para sahabat pun juga meridhai Allah. Ya. Nah, di antara konsekuensi daripada sifat ridha Allah kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke dalam surga. Ya. Oleh karenanya para sahabat adalah figur dan contoh teladan bagi generasi-generasi yang datang setelahnya. Nah, kita di antaranya ini. Ya. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyun itu harus sering-sering membahas tentang manhaj salaf. Harus juga sering-sering membahas tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak boleh bosan. Tidak boleh bosan. Iya. Jangan sampai masuk ke dalam sebuah syair, kullun yadda'i waslan bil laila wal laila la tuqirru bidzaka. Semuanya mengaku punya hubungan dengan Laila. Mungkin antum pernah membaca sebuah judul namanya Laila Majnun.
Padahal yang Majnun itu bukanlah Laila. Qais, saking cintanya Qais kepada Laila. Tapi yang dikatakan Majnunnya adalah siapa? Laila. Ya. Wal Laila la tuqirru bidzaka, tapi Laila tidak mengakui itu. Nah, mencontoh para sahabat radhiyallahu anhum itu adalah salah satu cara supaya kita bisa mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa melakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara real, secara nyata. Karena yang kita contoh adalah para sahabat. Ya. Bahkan para sahabat mereka itulah yang paling paham tentang apa para jamaah, tentang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam hadis Irbad bin Sariyah disebutkan dua sunnah. Ya. Apa itu? Wasunnati, yaitu sunnahku, sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua apa? Wasunnatul khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Oleh karenanya dalam hal ini para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang yang paling paham tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti sunnah Nabi. Dan yang paling tahu dan paling paham tentang sunnah Rasul itu adalah para sahabat. Ya. Dan bahkan interaksi antara Nabi SAW dengan para sahabat itu bisa menurunkan wahyu, bisa menurunkan wahyu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menyebutkan, Inna Allah Ta'ala nazara fi qulubil ibad fakhara Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ba'athahu bi risalatihi wa nafaqahu bi ilmihi faman nazara fi qulubil nas fakhara ashabahu faja'alahum wuzara'a nabiyyihi wa ansara dinihi fama ra'ahu al-mu'minun hasanan fa huwa 'inda Allahi hasanan wa ma ra'ahu al-mu'minun qabihan fa huwa 'inda Allahi qabih. Allah Ta'ala memperhatikan hati-hati hambanya, lalu ia memilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengutusnya dengan risalah. Tentu saja risalah terakhir, yang mana risalah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diangkat menjadi seorang rasul. Ya. Allah Ta'ala memperhatikan hati-hati manusia, lalu ia memilih para sahabat Nabi. Makanya para sahabat Nabi itu mereka adalah hati-hati mereka itu adalah hati-hati yang paling kecil setelah Nabi dan Rasul. Kemudian menjadikan mereka sebagai pendamping Nabi dan pembela agamanya. Makanya kita lihat peperangan yang ada, dakwah yang ada dari para sahabat radhiyallahu anhum itu adalah menarik daripada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menjadikan mereka para sahabat itu sebagai penolong wasilah, menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti kita dakwah sendirian nggak bisa, pasti ada yang menolong, membantu. Segala sesuatu yang dipandang baik oleh kaum mukminin, yaitu Rasulullah dan para sahabat, itulah yang baik di sisi Allah. Makanya dikembalikan kepada sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Makanya kalau ukur daripada sunnah Nabi atau memahami sunnah Nabi SAW itu adalah para sahabat. Maka segala sesuatu yang dipandang buruk oleh kaum mukminin itulah yang buruk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan Majma' Zawaid. Makanya kata Imam Malik rahimahullahu taala, ya, ketika beliau memberikan keterangan tentang al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, surat Al-Maidah ayat 3. Maka beliau mengatakan, apabila waktu itu bukan menjadi agama,
maka tentu saja pada hari ini juga bukan bagian dari agama. Makanya segala sesuatu jikalau kita kembalikan kepada dalil Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, ketahuilah bahwasanya agama Islam ini sebenarnya mudah untuk dilaksanakan. Ya. Salah seorang sahabat Nabi, ya, yaitu Abdullah bin Mas'ud, pernah berkata, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum karu abarra hadhil ummati quluban wa a'maquha ilman wa aqalluha takallufan wa aqwamuha hadiyan wa ahsanuha halan ikhtarahumullah li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa iqamati dinihi. Fa'rifu anhum fadlahum wa tabi'u fi atharihim fa innahum kana 'alal hudal mustaqim." Siapa yang mencari teladan, teladanilah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, qudwah yang dimaksud dalam perkataan Abdullah bin Mas'ud ini adalah dalam hal beragama, bukan perkara dunia. Walaupun memang ada contoh-contoh dalam hal dunia, seperti siapa? Abdurrahman bin Auf ketika beliau itu berbisnis. Tetapi lihatlah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum mereka beragama. Kenapa harus memilih mereka-mereka untuk dijadikan sebagai teladan? Karena mereka adalah sebagaimana yang dikatakan oleh beliau, fa innahum kanu abarra hadhil ummah. Karena merekalah yang paling baik hatinya di antara umat ini. Sehingga di antara mereka itu tidak ada yang saling benci, hasad. Iya. Bahkan saling adu domba tidak ada pada zaman sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena hatinya bersih. Ketika ada sahabat yang diberikan kekayaan, tidak ada hasad. Adanya mungkin ghibtah. Ghibtah itu adalah hampir sama dengan hasad, tapi apa? Menginginkan yang sama dengan yang didapatkan oleh fulan yang lain. Dengan apa? Dengan niat supaya tidak hilang dari fulan yang lain. Itu ghibtah namanya. Ya. Paling mendalam ilmu agamanya karena mereka langsung belajar dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mereka adalah murid-murid terbaik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan bahkan di antara satu sama lain, di antara para sahabat, mereka meriwayatkan satu sama lain. Dek, silakan duduk, Dek. Silakan duduk, Dek. Jangan berkeliling ya. Ini majelis ilmu ya. Ya, silakan duduk, mendengar dengan baik dan menyimak. Ya. Paling mendalam ilmu agamanya, makanya para tabi'in kembalinya kepada siapa? Kepada sahabat. Bahkan kita yang jauh sekali dari masanya para sahabat, kita kembali kepada mereka. Karena apa? Karena ilmunya yang paling dalam dan paling faham tentang Islam sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat yang paling sedikit dalam berlebih-lebihan. Para jamaah sekalian, kenapa dikatakan berlebih-lebihan? Karena para sahabat itu jauh dari yang namanya ghulu. Ya, jauh dari yang namanya ghulu. Ya. Mereka tidak ghulu kepada Nabi SAW dalam memuji beliau sampai diangkat menjadi apa? Menjadi Rabb. Ya. Dan mereka paling paham bagaimana cara bermuamalah dengan Nabi SAW dan juga para sahabat yang lain. Mereka paham itu. Ya. Maka tidak ada pujian yang melebihi pujian kepada Nabi SAW pun itu juga gak boleh. Iya. Karena Nabi SAW melarang itu. Tidak boleh memuji beliau melebihi daripada orang-orang salih kepada Nabi Isa. Tidak boleh. Iya. Paling lurus bimbingannya karena yang membimbing mereka langsung adalah Rasulullah. Mereka langsung dibimbing oleh Allah dan Rasulnya melalui wahyu. Makanya dikatakan kalau kita ingin lurus
sahabat Nabi. Makanya ketika terkenal dengan apa? 10 sahabat yang dijamin masuk surga, dijamin dengan sabda Nabi SAW, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah. Jelas sekali 4 khulafa rasyidin ini dengan sabda Nabi SAW yang khusus ini, mereka masuk surga. Ya. Makanya para khulafa rasyidin yang 4 itu adalah pembesar para sahabat. Kemudian paling baik keadaannya, keadaan dalam beragama para jamaah sekalian, bukan masalah apa kaya dan miskin, tidak ada masalah itu. Ya. Tetapi mereka sekali lagi menjadi tolok ukur utama di dalam Islam kalau ingin orang itu baik agamanya. Maka dia harus apa? Mencontoh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya lengkap para sahabat itu dalam masalah agama. Nah, kalau masalah kehidupan dunia tentu saja kita sama. Samanya bagaimana? Ya ada yang miskin, ada yang kaya. Allah telah memilih mereka untuk mendampingi Nabi SAW dan menegakkan agamanya. Kenalilah keutamaan mereka. Nah, di antara keutamaan itu para jamaah sekalian, untuk melihat keutamaan para sahabat itu bisa dilihat dalam manaqib beliau, yaitu biografi para sahabat. Nah, nanti kita akan mendapatkan itu karomah-karomah. Ya, karomah-karomah ketika makan ada orang banyak tapi menunya sedikit atau mungkin jumlahnya sedikit, tapi ketika yang makan banyak itu jadilah apa? Banyak. Dan itu real, itu hakikat. Ya. Dan ikutilah jalan mereka karena mereka semua berada pada siratul mustaqim, pada jalan yang lurus. Makanya kalau kita ingin mendapatkan hidayah di jalan yang lurus, maka harus mengikuti para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Nabi SAW bersabda, "Usikum bitaqwallahi was-sam'i wa ta'ah. Wa in kana 'abdan habasyian fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Fatamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Aku wasiatkan kalian agar bertakwa kepada Allah, lalu mendengar dan taat kepada pemimpin walaupun ia dari kalangan budak Habasyah. Pada zaman para khulafa rasyidin, para budak itu Allah muliakan dengan ilmu. Dengan ilmu. Walaupun dari segi fisik ya, kita mungkin enggan melihatnya, tapi dari segi keilmuan Masya Allah. Contohnya siapa? Abdurrahman ibnu Abza al-Khuzai. Dia adalah budak di antara budak-budaknya Nafi' bin Abdul Harith, yang mana Nafi' bin Abdul Harith ini adalah gubernur Mekah waktu itu pada zamannya Umar ibn Khattab. Ketika Nafi' itu melakukan perjalanan, dia menuju Usfan. Usfan itu adalah sebuah daerah kota antara Mekah dan Madinah. Nah, sekarang itu terkenal dengan Madinatul Malik Abdullah bin Abdul Aziz, yang dikenal dengan kota Raja Abdullah bin Abdul Aziz, untuk menemui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ketika sampai di Usfan itu terjadilah percakapan antara Umar dengan Nafi'. Man istakhlafta ala ahlil wadi, siapa yang menggantimu di Mekah sana? Ibnu Abza. Nafi' mengatakan Ibnu Abza. Wa man huwa Ibnu Abza? Dia siapa Ibnu Abza itu? Huwa maula min mawalina. Dia adalah budak di antara budak-budak kami. Budaknya Nafi' itu ada 11. Di antaranya adalah Ibnu Abza ini. Iya. Apa alasannya kok Ibnu Abza itu dipilih
Jawabannya sangat menggembirakan dan membahagiakan Umar. Iya. Jawaban Nabi adalah huwa qari'un li kitabillah 'alimun bil faraid. Dia itu Imam ini Abdurrahman bin Azza, dia itu hafal Al-Quran. Hukum Islam, insyaallah. Iya. Sehingga kemudian perkara ini sangat menggembirakan, membahagiakan sehingga beliau mengatakan benar apa yang dikatakan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah yarfa'u bi hadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bi akhar. Haditsnya hasan al-Tirmidzi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan suatu kaum dengan Al-Qur'an ini, Alkitab. Dan Allah juga akan merendahkan suatu kaum dengan Al-Qur'an ini, insyaallah. Iya. Sesungguhnya orang yang hidup seperti meninggal akan melihat perselisihan yang banyak. Terjadi atau tidak berjamaah? Terjadi. Hadis iftiraqul ummah, umat Islam akan terbagi menjadi 73. Sudah terjadi atau belum? Sudah. Sampai nanti datangnya hari kiamat. Kemudian Nabi SAW memberikan motivasi, memberikan solusi. Apa itu? Maka wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang mereka telah diberi petunjuk. Itu solusi dari Nabi. Iya. Berpegang teguhlah dan gigitlah ia dengan gigi geraham, serta jauhilah perkara-perkara yang diada-adakan, karena ia adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat. Hadis riwayat Abu Dawud, Al-Hakim Ibnu Hibban. Nah, di antara contoh konkret daripada semangatnya para sahabat dalam memegang sunnah Nabi SAW, yang pertama Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang sudah kita jelaskan tadi bahwasanya Khulafaur Rasyidin yang 4 itu dijamin masuk surga. Abu Bakar merupakan sahabat yang paling mulia dan paling dicintai oleh baginda Nabi SAW. Makanya kuburannya pun di samping siapa? Nabi Muhammad. Iya. Tiga sahabat ini selama hidup dan ketika matinya mereka itu selalu bersama para jamaah sekalian. Iya. Banyak sekali hadis-hadis yang kita dapati perjalanan Nabi SAW itu selalu ditemani oleh siapa? Abu Bakar. Ditemani oleh siapa? Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Makanya beliau adalah sahabat yang paling mulia dan paling dicintai oleh baginda Nabi SAW. Plus beliau mertuanya Nabi SAW. Banyak sekali dalil yang menyebutkan keutamaan Abu Bakar. Salah satu kemuliaan yang tidak dimiliki oleh siapapun dari kalangan sahabat adalah hadis yang dibawakan oleh sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Lau wuzina imanu Abi Bakrin as-Siddiq bi imani ahli al-ard la rajahahum. Seandainya keimanan Abu Bakar radhiyallahu anhum ditimbang dengan keimanan penduduk bumi selain para nabi dan rasul, maka sesungguhnya keimanan beliau radhiyallahu anhu lebih berat dibandingkan keimanan penduduk bumi. Subhanallah. Ini persaksian para jamaah sekalian. Ini persaksian. Makanya seorang kadang ketika dianggap sebagai orang baik, dianggap sebagai orang buruk, ya, di antara cara meyakininya dan mempercayainya itu adalah persaksian. Iya. Hadis riwayat Ishaq bin Rahawayh dalam musnadnya. Ya, riwayat ini diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawayh dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Abu Bakar adalah contoh bagi kaum muslimin dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi, karena tidak mungkin beliau mendapatkan keimanan yang kuat melainkan dengan perjuangannya melakukan sunnah Nabi dalam kehidupan. Ya. Di antara contohnya, ya, di antara sunnah Nabi SAW terkhusus untuk kaum laki-laki, antum-antum yang di depan saya, laki-laki, ya.
adalah tidak menjulurkan pakaiannya, entah itu sarung, jubah, celana dan sejenisnya, melebihi daripada mata kaki. Ya, karena ada ancaman khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hukumnya ada 3 para jamaah sekalian. Hukumnya ada 3. Yang pertama, di bawah mata kaki hukumnya haram. Dan ini masuk ke dalam hadis Nabi secara khusus maupun umum. Yang kedua, pertengahan mata kaki hukumnya makruh. Ya. Kemudian yang ketiga, di atas mata kaki, nah itulah yang keluar dari ancaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Demikian juga keadaannya dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu yang berupaya untuk selalu menjadikan pakaian di atas mata kaki. Dalam sebuah riwayat yang dibawakan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Man jarra thawbahu khuyala'a lam yanzurillahu ilaihi yaumil qiyamah." Barang siapa yang menjulurkan pakaiannya melebihi mata kaki dengan sombong, ini khusus. Artinya ketika seorang menjulurkan sarungnya atau kainnya melebihi mata kaki dengan niat sombong, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat dirinya pada hari kiamat. Nah, bagaimana kalau menjulurkan tanpa rasa sombong? Maka hadisnya secara umum, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Barang siapa yang kainnya melebihi mata kaki dari sebuah kaum, maka dia terancam neraka. Itu dalilnya secara umum. Kalau secara khusus ini, karena ada rasa sombong. Kalau nggak ada rasa sombong, yaitu tadi. Ya. Abu Bakar yang mendengarkan hadis tersebut merasa takut atas dirinya, masya Allah. Makanya betul kata Umar bin Ibnul Khattab bahwasanya keimanan itulah yang menjadi tolok ukur utama seseorang untuk melakukan syariat. Iya. Karena dia memiliki bentuk tubuh yang menyebabkan pakaiannya selalu menjulur ke bawah. Yeah. Jadi ada uzur yang lain, ada illah atau sebab yang lain kenapa pakaian beli itu tanpa sadar itu selalu menjulur ke bawah. Yeah. Maka ketika itu juga Abu Bakar memberanikan diri untuk bertanya. Makanya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu kalau tidak tahu. Nah, ini Abu Bakar radhiyallahu anhu telah mencerminkan kepada kita, memberikan contoh kepada kita, kalau nggak paham tanya. Kecuali tanyanya ngetes. Nah, itu baru pertanyaan atau bertanya yang apa? Yang tercela, karena dia tidak mendapatkan apa? Faedah ilmu. Iya. Yeah. Faqala Abu Bakar, inna ahada shiqqa thawbi yastarhi illa an ata'ahada dhalika minhu. Faqala Rasulullah SAW, innaka lasta tasna'u dhalika khuyala'a. Lantas Abu Bakar berkata, sungguh salah satu ujung celanaku biasa melorot. Nah, paham ya para jamaah sekalian ya? Jelas sekali kenapa ilahnya, ya, sarungnya Abu Bakar itu suka melorot. Jadi tidak ada niat daripada Abu Bakar itu untuk memanjangkan apa? Sarungnya tidak ada. Iya. Akan tetapi aku selalu memperhatikan setiap melorot pasti langsung diangkat oleh beliau. Maka Rasulullah SAW bersabda, engkau bukan melakukannya karena sombong. Melakukannya karena sombong ketika pertama kali dia beli yang namanya apa? Kain. Seharusnya kalau dia pakai jubah itu di atas mata kaki mungkin sekitar berapa sentimeter ya? 120 atau mungkin berapa gitu. Terus kemudian apa dilebihkan sampai sehingga apa melebihi mata kaki. Kemudian di dalam hatinya itu untuk memperlihatkan kalau dia itu mampu beli kain mahal. Nah, inilah yang disebut maksud daripada sabda Nabi.
Dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran bagaimana kuatnya usaha yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhum dalam menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia merasa khawatir terhadap dirinya supaya tidak termasuk orang-orang yang sombong lagi enggan melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Alhamdulillah, kita semuanya sudah tidak isbal. Itu harus antum syukur. Karena ada sebagian besar kaum muslimin yang tahu hadis tentang isbal ini, dia tidak melakukan. Ya. Terlebih lagi dia ahli ilmu di kalangan kaumnya. Ya kiai, ya gus, ya syekh juga masih tetap isbal, padahal dia sudah tahu hadisnya. Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar, juga tahu hadis ini tapi tidak melakukan. Makanya merupakan hidayah Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapati hadis ini kemudian kita melakukannya. Insyaallah. Nah, kemudian ya cukup satu saja ya karena waktunya nanti enggak cukup. Yang kedua adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu merupakan sahabat yang diberikan julukan oleh Nabi SAW rajulun mulham atau mulhim, yang artinya orang yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pendapat-pendapat beliau itu sering sekali juga disetujui oleh Allah. Iya. Dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Laqad kana fikum qablakum minal umam nasun muhaddatsun, fa iyyakum fi ummati ahadun fa innahu Umar." Ya. Di antara umat sebelum kalian ada beberapa orang yang mendapat ilham yang khusus. Seandainya ada seorang di antara umat menjadi seperti itu, maka sesungguhnya ia adalah Umar. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain yang dibawakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahwa di riwayat ini maqala ibnu muhaddatsun ay mulhamun. Di antara mereka berdua yaitu Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Wahab berkata bahwasanya muhaddatsun tetapi ini merupakan keutamaan yang mulia. Disebutkan oleh Nabi SAW khusus untuk sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya kuburannya pun juga dalam satu rumahnya siapa? Ibnu Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Nabi SAW di kamarnya istri beliau. Kemudian di luar kamar itu ada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian di sampingnya ada siapa? Umar bin Khattab. Nah, contoh ya. Ada sebuah kisah menarik yang selalu digunakan dalam menunjukkan sebuah sikap dari seorang Umar dalam meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat ketika Umar sedang melaksanakan ibadah haji atau umrah, kemudian beliau mendekati Hajar Aswad dan langsung menciumnya. Ingat Hajar Aswad, diriwayatkan bahwasanya Hajar Aswad dulunya bersih. Kemudian dikatakan salawat bau dan bukannya ada yang menghitamkan daripada ya bau Hajar Aswad itu adalah karena dosa-dosanya ada. Setelah selesai mencium Hajar Aswad, maka Umar berkata, Inni a'lamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa'u laula anni ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka wa qabbaltuka. Aku mengetahui engkau adalah batu yang tidak akan memberi manfaat apapun para jemaah sekalian, maka tidak ada yang namanya benda keramat. Tidak ada benda keramat. Ada benda keramat itu karena dimasukin oleh manusia itu dengan isian jin, koren dan lain sebagainya. Itu yang bekerja itu bukan benda
saja adalah jin tersebut. Dan saya pernah ditanya juga oleh teman kita. Jadi dia itu dikasih akik. Akik berasal dari bahasa Arab. Akik. Makanya di sebuah lembah di Mekah itu kan ada wadi akik, yaitu lembah akik. Oleh salah seorang kakeknya, ada kakeknya itu dipun. Dikasih akik sama dia. Saya pernah dikasih akik juga. Cuman setelah itu saya pergi ya. Alhamdulillah tidak ada apa-apa. Dan ternyata si pelang ini kawan kita ini kita tanya, ini akik ini sudah saya buang. Sudah saya buang. Tapi kalau dari pagi karena dia begitu. Ruqyah diri sendiri, kemudian ruqyah rumah, kemudian ruqyah benda itu, kemudian bakar. Ya, kemudian bakar seperti itu. Makanya tidak ada yang namanya benda keramat itu tidak ada. Bahkan yang sesuai dalil pun tidak bisa dikatakan benda keramat. Ini memang ada orang yang mau mencongkel Hajar Aswad. Iya. Jika aku tidak melihat Nabi SAW menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Hadis ini riwayat Bukhari. Artinya bahwa sahabat Umar bin Al-Khattab tidak akan menerapkan sunnah untuk mencium Hajar Aswad yang tidak memberikan manfaat dan menolak mudarat secara sendirinya, melainkan ingin mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Beliau tidak mencium Hajar Aswad itu kecuali setelah melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencium Hajar Aswad. Artinya apa? Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu dulu baru perkataan dan perbuatan. Nah itu contoh konkret dan nyata bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum mencontohkan kepada kita berilmu dulu, kemudian bagaimana mereka memberikan contoh bagaimana mereka itu berpegang teguh terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara Umar bin radhiyallahu anhu, ya, saatnya kalau Umar itu berada di suatu jalan, syaitan itu kan jauh dari Umar. Itu kata yang luar biasa. Kenapa? Syaitan takut dengan Umar kan sakit. Antum sendiri Umar anhu. Iya. Di suatu Umar syaitan apa? Menjauh. Jadi kalau dari begini, kalinya menabur ya, kita itu adalah jalan aman. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita kenapa? Ya. Nah, di belakang tengah-tengah itu 19 itu kan jalan itu bukan 19 tapi jalan yang samping kan jalan yang menuju ke roh Nabi SAW itu sampai keluar menyebab salam. Nah, yang ke arah 19 itu pertengahan kanan jalan ada ada kelompok orang-orang Syiah ketika itu menghadap dan ada Umar bin Al-Khattab, pintu Umar bin Al-Khattab. Semoga Allah merahmati ya minjan min jin. Dan ternyata syaitan dari kasih dan manusia itu telah lari
Syiah, musuh terbesar selain Umar radhiyallahu anhu. Dan pembesar dari Syiah pada sekarang itu apa? Katanya untuk berperang. Awal perang mata. Iya. Umar bin sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi putri Nabi. Masya Allah, langsung dua. Makanya kata Syekh bin Baz, asal nikah itu poligami. Makanya Allah menyebutkan dan makna wasula ba. Makanya nikah poligami langsung dua. Kecuali kalau orang mengetahui kapasitasnya, kalau dia tidak mampu dua belas Allah dinu bahwa kalau khawatir dan takut tidak ada maka satu itu banyak sekali. Ya syukur dengan hal wahyu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Luar biasa. Itu ada sebenarnya kayak langsung dua. Tidak adalah kakak boleh nikah bersama. Kata biasa dengan bin Affan ada memiliki ayah karena putri salam istrinya Ruqayyah tinggal lainnya dan makni kayak pada akhirnya Mukuf meninggal datang pernikahan berwahyu sebenarnya Nabi keinginan kakak dengan putri yang kau sih Masya Allah istri tetap sama bagaimana itu tidak akan berbuat terhadap peristiwa yang sangat berkesan Nabi ketika terusnya ketika ingin perang butas al-usrah yang sebenarnya yang perang itu sulit banget. Sulit. Masih sampai 50 ton. Itu kalau antum ada talang gitu, nanti di terus goreng di sana kalau saking panasnya. Indonesia ini panas cuma 10 derajat di sana 56 derajat Celcius. Untungnya alhamdulillah 2002 ini Ramadan musim dingin. Ajib. Subhanallah. Masya Allah itu membaca data itu mudah sekali membaca. Ditambah lagi dengan kamu secara ekonomi jarak cukup 700 km melawan Bangkawi yang jumlah ratusan kilometer memiliki yang di antara makanya di antara yang menggunakan dan entah daging sapi,
kan? Nah, itu minimal sekali. Anak dan sambil mengatakan apapun yang dilakukan Uthman, maka tidak akan memberikan mudarat baginya. Insyaallah. Ketika disampaikan semangat untuk berinfak di jalan Allah, maka sahabat yang mulia ini betul-betul melakukan hal itu pada jamaah sekalian. Kemudian yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib, menantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus sepupunya. Di antara contohnya ada sebuah kisah yang sangat indah dari Ali bin Abi Thalib dalam mencontohkan akan sebuah keteladanan dalam mengikuti sang junjungan baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika terjadi perang Khaybar pada tahun ke-7 Hijriah, di mana kaum muslimin berangkat menuju sebuah daerah yang bernama Khaybar dengan orang-orang Yahudi. Perang Khaybar tidaklah terjadi tanpa ada alasan, namun itu sama sambungan dari episode sebelumnya. Karena Yahudi tidak akan menerima terhadap Nabi SAW dan kaum muslimin dan kebencian dan keselamatan terus membara dalam jiwa mereka terhadap Islam. Khaybar adalah daerah yang ditempati oleh kaum Yahudi setelah Rasulullah SAW dari Madinah. Tatkala mereka melanggar perjanjian damai dan bersekongkol dengan orang-orang musyrikin Makkah dan para kafir. Makanya ciri khusus daripada orang Yahudi itu selalu mengkhianati perjanjian. Kaum muslimin, Nabi SAW bersabda, "Lau yana rayata aw qala la yakhudana 'abdan rajulun yuhibbullah wa rasuluhu aw qala yuhibbullah wa rasuluhu yaqafallahu 'alaihi." Dan ternyata para jamaah sekalian, sebelum kaum muslimin menyerang daripada orang-orang Yahudi di Khaybar itu, Nabi SAW itu ingin memilih salah seorang di antara mereka untuk memegang panji Rasulullah. Sesuai dengan hadis yang barusan saya bacakan adalah siapa yang dipilih oleh Nabi? Yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, beliau itu sangat semangat sekali untuk bisa ikut berperang, tetapi qadarullah masyaallah, beliau sakit.
Beliau sakit. Sekiranya kalau tidak sakit, maka tentu saja sesuai sabda Nabi SAW, maka dialah yang dipilih oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena dia mencintai Allah dan Rasulnya, maka Allah mencintainya dan Rasulnya pun juga mencintai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Akhirnya kemudian Ali bin Abi Thalib itu diludahi oleh Nabi SAW, yang kemudian Allah menyembuhkan melalui apa? Ludahnya Nabi. Nah, yang perkara ini para jamaah sekalian tidak bisa ditiru. Ya, jangan sampai antum ke rumahnya kiai, rumahnya ustadz, rumahnya syekh minta diludahin. Yojo. Itu kekhususan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, maka dalam hal ini diantara contoh yang konkret daripada semangatnya Ali bin Abi Thalib adalah apa? Begitu cepatnya beliau mengijabai seruan Nabi SAW untuk berperang, sehingga beliau diberi panji oleh Rasulullah SAW. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan pengaruh pada kita, ya, dalam menjalankan sunnah Nabi SAW, memahami sunnah Nabi SAW, mempelajari kemudian mengamalkan, dan sampai Allah wafatkan kita di atas Islam dan sunnah. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah selalu berdoa, Allahumma amitna alal islami was sunnah. Ya Allah, wafatkanlah aku di atas Islam dan sunnah. Dan semoga kita diwafatkan oleh Allah di atas Islam dan sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.